Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Jangan lupa untuk berbahagia dan bersyukur dengan segala nikmat yang Tuhan berikan sama kita. Oke teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan teman saya yang pernah bertanya ya, teman kerja saya itu pernah bertanya, kok bisa sih menjadi TKI atau bekerja di Malaysia waktu itu gitu ya. Oke, sebenarnya saya bekerja di Malaysia itu nggak ada niat ya. Memang nggak ada niat untuk bekerja di Malaysia. Niat saya dulu itu saya nggak daftar ke Malaysia ya. Waktu itu saya pernah bekerja di Pulau Bintan dan saya di sana itu 2 tahun lebih apa ya. Terus saya pulang, saya itu ada kepingin ya. Dulu tuh saya ada niat kepengen kerja di Jakarta. Di sana tuh saya di Jakarta saya mau sambil kuliah gitu ya. Tuh saya pernah ngobrol ya waktu di Pulau Bintan tuh saya ngobrol sama teman saya yang namanya Mbak Ruwiati. Dan di situ saya sama Mbak Ruwiati tuh udah pulang duluan dan Mbak Ruwiati tuh ninggalin alamat tapi nggak jelas, dia suruh saya datang ke, dia orang Klaten dan suruh saya datang ke Klaten hanya dengan alamat bahwa rumah dia itu di belakang terminal Klaten yang sekarang menjadi masjid Insinyur masjid apa ya yang dulu bekas terminal tuh ya. Terus saya katanya disuruh tanya sama orang-orang yang di kampung di sebelah belakang Klaten, terminal Klaten itu ya. Saya tuh 2 kali ke sana ya. Yang pertama itu saya bulannya sih nggak ingat ya, cuma saya yang pertama saya ke Klaten itu saya memang niat mencari dia, bahwa saya katanya dia kan ada saudara di Jakarta dan dia itu mau ngajak saya mau bekerja di Jakarta dengan apa itu terus ke rumah saudara dia gitu loh, hanya mungkin sehari 2 hari itu. Terus kita berpikir mau cari kos-kosan berdua gitu. Terus saya cari ke Klaten tuh, saya tanya orang tuh ternyata salah gitu. Salah alamat yang saya tanya itu. Ternyata di belakang Klaten tuh, di belakang terminal tuh ada rumah kecil gitu ya. Rumah itu tuh rupanya dijadikan kantor, sebuah kantor PJTKI gitu. Dan di situ tuh saya tanya, kenal nggak sama nama Rowiati yang pernah bekerja di Pulau Bintan, dan Mbak itu jawab katanya nggak kenal, dan di sini itu adalah PJTKI atau PT yang mengantarkan orang yang ingin bekerja ke Malaysia, dan dia nawarin saya untuk bekerja di Malaysia tapi saya nggak mau karena saya udah janji sama teman saya itu mau bekerja di Jakarta gitu ya. Terus yaudah di situ saya pulang. Terus selang beberapa bulan tuh saya cari lagi ya ke sana lagi tuh, saya ternyata lupa kalau saya pernah masuk ke rumah itu ya, ke PT itu. Dan saya ternyata tanya orang yang sama dan orang itu kan ingat dengan saya ya. Dia bilang, mbaknya ini kayaknya pernah datang ke sini ya gitu. Sebab ini kayaknya udah sekitar 4 atau 5 bulan ya yang lalu. Terus saya teringat, oh iya gitu ya. Terus dia nawarin lagi, Mbak mau nggak ke Malaysia di sini gitu ya. Terus karena untuk mengobati rasa malu, akhirnya kan saya mau ya ke Malaysia gitu. Saya daftar aja lah ya. Terus dikasih tahu besok hari ini jam segini ada interview. Saya datang sajalah, takut nanti saya ketemu sama mbaknya itu saya salah lagi gitu kan. Jadi saya ikuti saja. Saya berharap tuh saya tuh nggak lolos gitu ya. Akhirnya saya ikut tes, ternyata lolos dan dikasih tahu ya. Saya ikut tes, habis tes itu dikasih nomor telepon, tanggal ini nanti kamu pengumuman, kamu nggak usah datang ke sini, kamu telepon saja gitu ya. Jadi saya telepon kantor PJTKI itu saja, ternyata nama saya itu ada gitu, lulus. Terus dikasih tahu tanggal ini medikal. Ya udah saya pergi aja lah, sebab saya takut nanti mengecewakan gitu ya. Terus saya medikal, ternyata medical check upnya saya fit, saya lulus lagi. Terus disuruh nelpon ya, karena medical check up masih alamatnya tuh nggak jelas, tapi namanya
mungkin dia melihat di fotokopi KTP ya, jadi dia bisa mencari alamat saya gitu ya. Nah, pada saat itu kan saya memang nggak punya duit ya, karena pada tahun 2000-an, awal 2000-an kan kita ke Malaysia itu menggunakan biaya ya, bayar sendiri gitu. Kalau sekarang kan udah gratis ya. Memang semua yang untuk perempuan itu gratis ke Malaysia. Kalau dulu kan bayar gitu. Kalau nggak salah dulu bayarnya 5 juta. Kalau nggak salah ya. Dan saya memang nggak punya duit gitu ya. Uh, Akhirnya saya bilanglah kalau saya memang nggak punya duit gitu ya. Karena itu juga mendadak gitu. Hari Rabu dikasih tahu dan hari Jumat saya harus berangkat gitu ya. Di saat itu tuh saya hanya punya duit 2,5 juta apa ya, dan akhirnya ya bayar sepunyanya duit dulu. Dan saya pun kemarin saya hanya bawa bekal itu 75.000 kalau nggak salah ya, karena punyanya duit cuma itu ya, saya punya gitu. Dan akhirnya pada itu saya Jumat berangkat dan saya nggak membayar full gitu. Terus saya menggunakan jaminan Masko yang antar ke sana. Nah, itulah kenapa saya bisa sampai ke Malaysia gitu. Dan saya ditanya, kok bisa tahan gitu, kok nggak takut gitu ya. Karena kalau kawan-kawan saya kan takut, katanya kalau kerja ke luar negeri itu takut dibunuh lah, takut dijual gitu ya. Pada awal mulanya saya dulu juga takut dijual ya. Saya dulu terus terang juga takut dijual, apalagi negara Malaysia itu negara Islam, takut nanti kita melakukan kesalahan terus dihukum gantung kalau nggak salah di Malaysia itu. Saya pun mikir ke situ juga, tapi kan nggak semua kesalahan dihukum mati gitu ya ternyata ya. Saya takut, kalau saya dulu kan saya takutnya nanti, saya berpikirnya gini loh, saya nanti di Malaysia saya salah ngambil barang orang misalnya di tempat kerja, terus dijadikan masalah, terus saya nanti takut dihukum mati. Saya pun berpikir ke situ juga gitu. Ternyata sampai di sana tuh enggak gitu ya. Nah, itulah yang membuat saya betah sampai bertahun-tahun, karena di sana ya telah saya jalani bekerja di sana, ternyata bekerjanya juga enak. Terus di sana tuh biaya hidup tuh nggak semahal ya, waktu itu nggak semahal sekarang. Dan gajinya tuh kan nilai tukar, jadi misalnya saya gaji segini, saya kirimkan segini tuh ternyata jadi rupiahnya gede. Dan saya di sana tuh masih bisa nyimpan untuk makan, maksudnya masih menyisain untuk makan tuh masih cukup untuk 1 bulan gitu ya. Dan di sana tuh semua makanan apa yang kita inginkan tuh ada. Buah-buahan yang dulu di kampung halaman tuh saya nggak pernah makan ya. Di kampung halaman kan cuma makan buah paya, buah pisang gitu ya, buah mangga, buah aku ini. Kalau di kampung halaman kan cuma makan buah-buah kayak gitu. Tapi kalau di sana itu kebetulan tempat saya itu dekat dengan Giant ya, dekat dengan Giant. Dan di sana tuh buah tuh murah banget gitu. Akhirnya ya, namun juga orang seperti saya yang nggak pernah makan buah-buah seperti anggur, apel, pir, pokoknya buah-buah yang nggak pernah saya makan di kampung ya, karena namanya juga orang nggak punya ya, orang miskin gitu. Ternyata saya bisa kirim duit dengan jumlah yang lumayan, saya bisa makan buah-buahan yang enak, saya bisa makan KFC, bisa makan McD. Kalau dulu kan KFC, McD saya hanya nonton iklan di TV, saya hanya berhayal kapan ya saya bisa makan itu. Ternyata dengan saya menjadi TKI, bekerja di Malaysia, saya bisa mewujudkan itu ya, untuk makan McD, KFC pada tahun awal 2000-an kan ya. Itu makanan yang istimewa ya, makanan yang langka ya. KFC, McD, pizza itu kan makanan yang makanan orang-orang kaya ya, makanan istimewa gitu ya. Ternyata setelah sampai di Malaysia, saya sudah gajian, saya bisa makan itu semua. Dan saya sudah bergaul dengan orang sana, ternyata nggak seperti apa yang saya bayangkan, nggak seperti apa yang saya takutkan. Kalau dulu kan saya takut nanti saya melanggar aturan terus saya dihukum mati gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu ya. Walaupun di sana itu menggunakan undang-undang Islam ya, hukum Islam, undang-undangnya undang-undang Islam, tapi
ternyata nggak seperti yang saya bayangkan karena saya nggak tahu tentang hukum gitu ya, karena saya juga berusaha nggak mau melanggar hukum, jadi saya nggak begitu itu ya, saya mencoba taat hukum lah ya, taat peraturan supaya nggak melanggar hukum gitu. Itulah yang kenapa kok, itulah tadi jawabannya. Itu adalah jawaban dari saya kenapa kok saya bisa sampai di Malaysia, kenapa kok saya bisa lama di Malaysia ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen, dan untuk mendapatkan video dari saya yang berikutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.